Lihat ada seperti bintik naik lalat, mungkin bercak atau bagaimana ya. Jadi itu yang saya ingat. Jadi ketika anak saya selanjutnya dibawa ke ruangan manapun dengan anak saya ingat ada bintik. Ada bintik, saya kira waktu itu naik lalat, ternyata bukan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya mengingat, kenapa? Karena tanda ini begitu penting bagi saya agar saya tidak salah dalam memilih yang mana anak saya atau tidak, kan gitu. Tanda ini penting bagi saya untuk mengenali bayi saya, anak saya. Kemudian supaya tidak tertukar, kan gitu. Kenapa? Karena penting sekali, ya, penting sekali bagi saya, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita membesarkan anak ternyata anak orang lain bukan anak kita, kan gitu, sampai besar, kan gitu. Saudara, ini yang saya sampaikan bahwa penting sekali tanda-tanda ini. Ya, ini mengenali ciri-ciri anak saya. Apakah tanda-tanda ini juga penting bagi Bapak Ibu? Penting sekali ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita tidak bicara tentang tanda-tanda manusia atau anak yang atau bayi yang lahir ya. Saat ini kita akan melihat tanda-tanda manusia baru. Manusia baru yaitu manusia yang sudah percaya kepada Kristus. Manusia yang sudah ditebus oleh Kristus, manusia yang sudah menjadi milik Kristus. Ayo kita lihat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Saya membagi ada dua. Tanda manusia yang sudah percaya kepada Kristus, manusia baru yang disebut manusia yang sudah ditebus oleh Kristus. Apakah tanda-tanda ini juga ada dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika kita firman Tuhan disampaikan, kita langsung melihat nanti kepada diri kita. Apakah tanda-tanda ini ada? Jika tidak ada, maka apakah kita layak disebut sebagai milik Kristus atau orang percaya? Nah, tanda-tanda ini akan kita lihat ya. Yang pertama, tanda-tanda yang pertama adalah manusia baru. Ciri-cirinya yang pertama menanggalkan manusia lama. Ya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan kehidupan dosa, membiasakan diri dengan kehidupan yang baru. Bapak Ibu coba lihat. Matikanlah, lepaskan, buang kebiasaan lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu, apa katanya? Segala sesuatu yang duniawi, maka kan masih duniawi, betul nggak? Bekerja masih duniawi, betul nggak? Betul. Apakah maksud Tuhan supaya jangan makan, supaya jangan bekerja? Enggak. Selanjutnya dikatakan dalam bagian ini, yang duniawi yang dimaksud adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan dikatakan itu semua sama dengan penyembahan berhala. Jadi ketika manusia lama, orang yang hidup dalam hidup lama, dia dikendalikan oleh yang duniawi, bukan makan, bukan minum, bukan, tetapi dikendalikan, dikuasai oleh percabulan, ya. Kemudian dikuasai oleh kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, loba, ingin mendapatkan segalanya. Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan semuanya itu sama dengan kualitasnya dikatakan penyembahan berhala. Apa maksud firman Tuhan ini? Sebetulnya Paulus ingin menyatakan, firman Tuhan ingin menyatakan bahwa orang yang serakah dikuasai oleh keserakahan, orang yang dikuasai oleh nafsu jahat dan sebagainya adalah orang yang belum bertobat. Jadi perilaku manusia lama. Jadi jemaat Kolose, orang-orang di Kolose membiasakan diri dengan percabulan. Manusia orang di Kolose membiasakan diri, menghambakan diri dengan kenajisan. Orang-orang Kolose ini membiasakan diri dikendalikan dengan keserakahan. Jadi orang Kolose itu ingin melakukan segala sesuatu menurut apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudara,
Karena itu dikatakan itu perilaku orang-orang Kolose yang tidak bertobat. Karena itu kalau kalian orang yang sudah bertobat percaya Yesus, maka yang ini mesti kalian buang. Kenapa? Karena kalau kalian pelihara berarti kalian masih melakukan penyembahan berhala. Artinya kalian masih sama modelnya dengan orang yang belum bertobat. Jemaat Tuhan, jadi dikatakan bahwa firman Tuhan ini mengingatkan karena orang Kolose merasa bahwa perbuatan kenajisan, perbuatan kecabulan, perbuatan hawa nafsu, keserakahan dan sebagainya, ini adalah sebuah kebudayaan mereka, ini adalah sebuah kebiasaan mereka. Jadi nggak ada yang tabu di situ, nggak ada yang dosa di situ. Itu semuanya adalah sesuatu yang wajar bagi orang Kolose. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau di jemaat Kolose, kalau orang percaya Kolose, orang yang sudah percaya kepada Tuhan mesti membuang semua ini. Kenapa? Karena mereka bukan menyembah berhala, tetapi menyembah Tuhan. Perilaku daripada kenajisan, perilaku daripada hawa nafsu identik dengan apa atau siapa yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini perlu sekali disampaikan kepada jemaat Kolose. Kenapa? Karena siapa yang mereka sembah mencerminkan bagaimana perilaku mereka. Perilaku mereka lahir daripada siapa yang mereka sembah. Kalau mereka menyembah berhala, maka di dalamnya ada hawa nafsu, percabulan, kenajisan, keserakahan, nafsu jahat dan sebagainya. Kalau mereka orang yang sudah percaya pada Tuhan, maka mereka tidak melakukan hal-hal ini. Bapak Ibu Saudara, ini maksud daripada firman Tuhan, bahwa orang yang sudah percaya pada Tuhan tidak lagi menghambakan diri kepada hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan dalam bagian ini, ya, dikatakan ayat 7 dikatakan seperti ini. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jemaat Kolose, dulu kalian melakukan itu. Kenapa? Karena kalian belum manusia baru. Karena kalian masih hidup dalam manusia lama. Nah, sekarang buanglah. Tadi katanya ayat kelima katanya matikanlah. Ini nggak boleh sama sekali kan gitu ya. Sekarang ini buanglah. Yaitu apa katanya? Marah, geram, apa katanya lagi? Kejahatan, fitnah, kata-kata kotor jangan lagi keluar dari mulutmu. Jangan saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa katanya? Kelakuannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, buanglah marah yang tidak terkendali, geram yang tidak terkendali, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Ini adalah produk manusia lama dan sama dengan kita orang-orang Kolose. Apabila orang Kristen masih melakukan ini, dikategorikan dia Kristen tapi KTP-nya tapi dia penyembah berhala. Ini kebiasaan orang yang menyembah berhala. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini bahwa manusia lama kita mesti tinggalkan kalau kita hidup dalam manusia baru. Tanda-tandanya kita mesti membuang apa? Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, bohong, dusta, fitnah, apalagi geram, kejahatan, kata-kata kotor dan sebagainya. Ini mesti tidak menguasai Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ini mencerminkan siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, maka kita mesti mematikan dan membuang ini. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingat sapi. Seekor sapi apabila dia sudah mandi dimasukkan ke kandang, lalu dilihat ada kubangan, dia kembali kepada
kubangannya. Betul nggak? Saya pernah pelihara ternak hewan babi ya. Kalau saya sudah mandiin dia, setengah jam kemudian dia cari di mana tempat yang becek, yang kotor kan gitu ya. Kenapa? Karena habitnya. Apa habit itu? Kebiasaannya. Kebiasaannya hidup di tempat yang begitu. Nggak cocok dia hidup di tempat yang bersih, nggak bisa. Kenapa? Karena hewan-hewan itu hidup dalam tempat yang kotor, yang biasa. Itulah habitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita orang yang sudah percaya pada Tuhan, habit kita mesti kebiasaan yang bertentangan dengan hidup yang lama. Karena itu dikatakan dalam bagian ini bahwa orang Kristen, manusia baru, tanda-tandanya dia mesti menanggalkan manusia lama. Masih suka fitnah enggak? Masih suka fitnah enggak? Masih suka marah yang enggak terkendali enggak? Sampai matahari terbenam. Masih suka dusta enggak? Ayo, masih suka dusta enggak? Masih suka ngomong-ngomong kotor enggak? Ayo coba Bapak Ibu. Masih suka serakah enggak? Sampai lupa bahwa itu enggak miliknya. Masih suka serakah enggak? Ini produk manusia lama. Karena itu kalau kita yang sudah hidup dalam sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita mesti membuang ini. Ya. Tetapi yang sangat luar biasa adalah ayatnya yang kelima dikatakan ada yang harus dimatikan, ada yang harus dibuang. Ini penting sekali. Zaman Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sudah belum? Sudah belum? Apakah kebiasaan lama yang dulu sering kita lakukan, yang kita dulu itu belum kita bertobat? Tidak, sehingga kita lakukan. Ya? Apakah ini masih terpelihara dengan sangat baik? Apakah kita merasa jijik dengan semuanya ini? Coba. Merasa jijik enggak? Atau kita merasa dia biasa aja kali? Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, aku masih melakukannya, tapi enggak semua. Apa yang Bapak Ibu yang masih sering lakukan? Apa yang Bapak Ibu sudah enggak lakukan? Coba Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya. Jawab di dalam hati. Tetapi poin ayat yang pertama, ayat yang kelima itu jelas mesti dimatikan. Kenapa? Karena orang Kolose biasa untuk mabuk-mabukan, biasa untuk pesta pora, biasa untuk berzina, biasa untuk melakukan tindakan-tindakan apa saja. Mereka menganggap bahwa itu tindakan-tindakan yang biasa. Sehingga ini menjadi kebiasaan mereka, menjadi habit mereka, menjadi produk mereka. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh perilaku seperti ini. Nah, nafsu jahat, keserakahan tidak boleh dimatikan. Kenapa? Karena ini adalah produk orang yang belum bertobat. Sama dengan penyembahan berhala. Tetapi ada kemudian yang dibuang. Sadarkah kita bahwa kita melakukannya? Ini dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai seorang penyembah berhala. Mau nggak kita dikatakan orang yang penyembah berhala? Mau nggak? Karena itu maka yang ayat kelima dikatakan mesti di apa katanya? Matikan, itu yang pertama. Kan gitu. Ayat ke-8 dikatakan buang. Ya. Tidak mengklasifikasikan, membedakan antara dosa besar, dosa kecil. Enggak. Tetapi firman Allah ini mengajarkan sebuah kebenaran bahwa ayat kelima itu betul-betul hidup manusia lama sama dengan penyembah berhala. Jadi kalau orang menyembah berhala, inilah kelakuannya.
Ayat ke-8 adalah manusia yang biasa dalam posisi bahwa ada kebiasaan daripada orang yang mungkin mesti dibuang, tetapi yang kelima itu mesti dimatikan. Bapak Ibu Saudara, apakah tanda-tanda ini ada bagi kita? Mari kita renungkan firman Allah. Pulang ke rumah, ingatkan suami, ingatkan istri, ingatkan anak, ingatkan orang tua. Ini nggak boleh, ya. Orang Kolose menganggap itu hal yang biasa. Bahaya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mau ngomong kotor, apabila Bapak Ibu mendustai, canda kan gitu ya, sering gitu ya. Kalau Manado bilang bagus saya itu cuma bagus saya itu, tapi sudah ada kebohongan di dalamnya. Bapak Ibu, kalau 1-2 kali masih wajar,